Nah, di sini jika kita hadas ataupun janabah, kalau hadas yang dimaksud di sini hadas kecil atau janabah, hadas besar, wal haid, itu diharamkan 4 di sini. Jadi kita dilarang melakukan amalan-amalan ibadah dalam keadaan tersebut. Itu ada 4. Nah, kemudian juga yang dilarang di sini dalam keadaan hadas khutbah Jumat. Nah, jadi ada pidato yang pakai wudu dulu wajib. Pidato ketika khutbah Jumat. Bahkan Imam Romli mengatakan satu-satunya baca zikir dan baca dan berpidato yang wudunya wajib hanya satu. Apa itu? Khutbah Jumat. Kalau khutbah hari raya Idul Fitri sunnah saja. Sekalipun khotibnya dalam keadaan sudah batal wudu, dia khutbahnya tidak ada masalah. Khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau apa yang sunnah-sunnah istisqa, itu semua wudunya sebagai sunnah. Tapi kalau khutbah Jumat, wudunya wajib. Nah, makanya bagaimana seorang khatib ketika dia khutbah, di tengah-tengah khutbah batal wudunya, ya, memang di dalam fikih disuruh harus ada yang pengganti di depan. Makanya disuruh yang di depan ini sudah siap-siap. Ya, beberapa ulama zaman dulu mereka jujur, tengah-tengah khutbah batal, turun, sudah paham tuh. Turunnya dia pakai isyarat menutup hidung, seakan-akan ada mimisan darah keluar, untuk menutup daripada aib, takut dia batal wudu, nanti omong-omong dia kentut kali tadi. Dia isyaratkan begini. Atau dia kata mau isyarat ke hammam, mau buang air. Yang di depan ganti, melanjutkan khutbahnya. Gitu. Nah, itu pakai wudu wajib. Wa sholatul janazah, sholat jenazah juga menggunakan wudu. Ada gaul yang dhaif, ya, dianggap lemah oleh mayoritas ulama Syafi'i. Itu sholat jenazah bisa dengan tayamum. Kalau sudah tidak keburu untuk ikut sholat. Bahkan ada yang mengatakan sholat jenazah itu maknanya secara lugawi, bukan makna secara pengertian. Karena sholat kan secara bahasa artinya doa. Alasannya bahwa kalau yang namanya sholat ada ruku dan sujud. Sedangkan di sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Berarti bukan sholat dia. Dia hanya adalah mendoakan kepada si jenazah tersebut. Tapi ini gaul yang dianggap tidak populer di kalangan fuqaha. Ya, tapi ada gaul-gaul semacam itu ada. Gitu. Bahkan guru kami dari 2 jalur, Kiai Haji Syafi'i Hazami dan Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sakaf, ya, saya belajar dari murid-muridnya beliau, itu pernah memperdebatkan antara masalah jenazah itu letaknya di mana ketika sholat. Bahkan keluar fatwa bahwa jenazah itu bukan imam. Jadi sekalipun tidak letakkan di depan, sholatnya tetap sah. Dan jenazah bukan kiblat. Sehingga mau letak kanan kiri belakang dalam hukum fikih tetap sah. Itu diletakkan di depan sebagai penghormatan karena kita mau mendoakan dia. Sehingga dikiaskan juga dalam masalah sholat jenazah, sekalipun jenazahnya tidak ada, sholat jenazah itu sah. Itu sholat gaib. Di tempat kita gak ada jenazahnya, tapi kita sholatnya sah. Itu perdebatan di kalangan para ulama, bahkan jadi satu kitab. Bahkan perdebatan ini sampai masuk ke perdebatan hukum rokok dan kopi. Ya. Perdebatan dialog mereka itu jadi kitab. Bahkan di Kediri ada Kiai Ihsan Jampes yang mensyarahi kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, namanya Kiai Haji Ihsan Jampes. Beliau itu kalau tanpa rokok dan kopi gak bisa ngarang kitab. Jadi kalau disuruh ngarang kitab, beliau kan produktif mengarang kitab dari berbagai fan disiplin keilmuan. Astronomi ada, tasawuf ada, fikih ada, mantik juga ada.
Tapi kalau disuruh ngarang kitab tanpa rokok dan kopi, itu otak gak bisa kerja. Akhirnya beliau ketika banyak ulama juga yang mengkritisi hukum rokok haram dan seterusnya, beliau juga menggunakan dalil. Ditulislah kitab namanya Irsyadul Ikhwan fi Hukmi Gahwati wad Dukhan. Ya. Ya. Tentang membahas hukum kopi dan rokok. Walhasil di situ beliau mengatakan rokok itu boleh. Kalau Syekh Zabidi hukum rokok ada 5. Haram, jadi kondisional. Kalau orangnya ini rokok, dokter mengatakan tambah parah penyakitnya, efeknya tidak baik, maka haram. Ada penyakit yang dimana kalau sembuh pakai rokok, ada juga, berarti wajib bisa perokok. Ada juga yang ngajar, ngarang kitab gak bisa kecuali dengan rokok, maka anjuran merokok dan seterusnya. Itu Syekh Zabidi dalam kitab beliau hukum rokok ada 5. Nah, kemudian yang haram juga dilakukan ketika dalam keadaan hadas at-tawaf. Nah, tawaf itu juga harus dalam keadaan suci. Ya. Ada riwayat yang dimana dikatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 wafat 405 Hijriah dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi katakan, ada yang menisbatkan ini kepada Rasul, ya, at-tawaf bimanzilati sholah. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat, illa annallaha ahalla fihi an-nutqa. Perbedaannya adalah Allah menghalalkan berbicara dalam tawaf. Kalau dalam sholat haram berbicara. Tapi di awal-awal Islam itu sahabat-sahabat kasihan kan baru dapat nih syariat sholat. Banyak yang belum tahu ternyata sholat itu gak bisa bicara. Jadi kadang mereka lagi sholat, saya baca di kitab Fathul Bari ada, kawannya datang, dia sudah posisi sholat, salam, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada yang tanya, kaifahalukum, lagi sholat ya, alhamdulillah baik, bakhair, antum kaif, bakhair. Nah, awal-awal dimaklumi, Nabi tidak marah, karena Nabi tahu ini kan baru awal pengenalan. Setelah itu Nabi katakan bahwa di dalam sholat gak bisa berbicara. Itu. Nah, tawaf dengan sholat bedanya itu. Kalau sholat gak bisa berbicara di dalam sholat, tapi kalau tawaf boleh, kata Nabi. Dan Nabi katakan faman nataqaf, siapa yang berbicara ketika tawaf, la yantiqu illa bi khairin. Usahakan yang dia bicarakan adalah kebaikan. Bi khairin, kebaikan. Ini diteliti oleh muhadditsun. Ternyata ada juga ahli hadis membuat riset ilmiah tentang riwayat ini. Mereka berpendapat ini bukan hadis Rasul, tapi ini mauquf kepada sahabat Ibnu Abbas. Jadi ini ucapan Ibnu Abbas menurut sebagian para ahli hadis. Nah, ini menarik. Tapi pernyataan Ibnu Abbas ini jadi hujjah di dalam kitab fikih, jadi hukum. Padahal kita ketahui bahwa di dalam fikih itu satu pendapat sahabat belum bisa dijadikan hukum kecuali mereka kumpulkan lagi pendapat-pendapat sahabat lainnya. Karena sesama sahabat juga banyak terjadi perbedaan pendapat. Kalau umumnya semua sahabat atau mayoritas sahabat sudah menyatakan hukum ini adalah A, maka fuqaha menetapkan ini jadi hujjah. Tapi kalau masih personality satu persatu belum bisa dijadikan hujjah. Mereka harus bandingkan juga dengan pendapat-pendapat sahabat yang lain. Nah, ini hujjah. Padahal bukan dari Nabi. Ucapan sahabat, seorang sahabat, ya, Ibnu Abbas, tapi menjadi hujjah. Kenapa dia menjadi hujjah hukum? Karena sahabat-sahabat yang hidup semasa dengan Ibnu Abbas, mereka mengenal ini ucapan. Riwayat ini mereka kenal, populer. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menyalahi pendapat tersebut. Jadi diamnya mereka jadi hukum. Namanya ijma' sukuti. Ya, kesepakatan yang mereka isyaratkan dengan diam. Jadi diam itu bisa jadi kesepakatan. Diamnya sahabat. Kalau ada yang salah pasti akan diperbaiki. Tapi ini semuanya diam dengan riwayat ini. Artinya apa? Mengiyakan. Maka menjadi hujjah. Kita ketahui dalam fikih kan hadis dhaif tidak boleh jadi hukum. Itu undang-undang para ahli hadis.
Ya, hadis yang bisa jadi hukum hadis sahih dan hadis hasan. Tapi ada hadis dhaif yang jadi hukum tentang masalah pinjaman. Kullu qardin jarran naf'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan maka dia disebut riba. Ini hadis dhaif. Tapi seluruh fuqaha menjadikan hukum. Kenapa? Karena isinya itu dikuatkan dengan firman. Firman menyatakan Allah menghalalkan perdagangan, mengharamkan riba. Nah, itu beberapa contoh tentang masalah tersebut. At-tawaf fardhu wa naflan. Tawafnya fardu ataupun sunnah itu harus dilakukan dalam keadaan berwudu, bersuci. Li'annahu bimanzilati sholati, karena sesungguhnya dia berposisi sebagai sholat. Posisinya sama seperti sholat.